Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah, amma ba'du. Positive parenting ini adalah pola asuh yang menyenangkan bagi orang tua dan anak. Ini intinya. Ya. Jadi buat teman-teman yang keluarga muda tadi, ibu muda ya, pokoknya goalnya menyenangkan aja lah ya, senang buat kita, senang juga buat anak-anak ya. Kemudian ya, positive parenting kan mengutamakan rasa kasih sayang terhadap anak, bukan dengan kekerasan ya. Jadi patokannya ini nih, karena nanti kalau kita nggak punya patokan-patokan, nanti bingung. Parenting itu apa sih? Banyak banget ya parenting, iya banyak sekali. Jadi kalau mau mengarah positive parenting, pokoknya ada rasa kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Walaupun kita sebagai ibu nih terutama, ya, bahkan mungkin ada calon ibu ya, banyak hal yang memang perlu dipelajari pelan-pelan ya. Jadi kalau kita punya anak nih banyak hal ya. Kalau saya pribadi ya, saya membuat fondasi dulu tentang apa? Oh, tentang bahwa anak laki-laki dan perempuan beda. Ini saya pelajari berulang kali sampai detik ini. Ya. Kemudian apa lagi? Oh, kita pelajari ciri khas era generasi anak tuh beda. Saya karena udah umur 53 tahun ini ya, menjelang 53 tahun, insya Allah nanti Desember. Ini kan generasinya X nih. Kemudian punya anak generasi milenial dan Z ya. Wah, nanti insya Allah nanti punya cucu di generasi Alpha. Nah, ini harus belajar ciri khas era generasi. Ya. Karena kita masih tinggal bersama mereka. Nggak mungkin mereka kita tarik ke generasi saya waktu saya masih muda, lebih muda lagi gitu. Atau lebih SMP, SMA, nggak mungkin kita mundur. Ya. Kecuali dalam terapi, hipnoterapi kita bisa mundur, namanya regresi. Ya. Tapi dalam dunia kenyataan, ya kita yang ada di sini sekarang, nah kitalah yang perlu banyak belajar. Ya. Kemudian apalagi belajar watak, ini juga bolak-balik. Saya sejak tahun 2000 belajar watak sampai sekarang supaya auto ingat namanya. Ya. Dan belajar bagaimana bahasa kasih anak, cara menyampaikan penuh kasihnya itu setiap anak rupanya berbeda-beda. Anak pertama mungkin senang dipuji, anak kedua nggak senang dipuji, senangnya dilayanin. Anak ketiga nggak senang dipuji, nggak senang dilayanin, senangnya ditemenin, kayak gitu. Anak keempat ya lebih senang dipeluk atau ya usap-usap punggungnya gitu. Anak kelima lebih senang lagi dipuji misalnya gitu ya. Nah itu penting kita pelajari. Kemudian pahami gaya belajar anak. Ada anak belajarnya kuat banget matanya. Ada yang kuat telinganya. Ada yang kuat di saraf-saraf tangan dan kakinya. Makanya dia gerak sana gerak sini. Walaupun gaya belajar tuh ada 3 ya. Jadi nanti bisa lihat dominan 1, dominan 2-nya. Yang mana mata dengan telinga kah, mata dengan kinestetik kah, kinestetik dengan telinga kah, telinga dengan kayak gitu. Sehingga kita kalau punya nih 5 nih, ini aja nih 5 ini, jadi orang tuanya tuh seneng aja, nyaman, alhamdulillah. Ya. Beberapa saya lihat sahabat-sahabat yang rajin belajar tuh, termasuk ada Mbak Cindil saya lihat itu. Kayaknya dia udah khatam nih 5 hal ini, 1, 2, 3, 4, 5, makanya anaknya mau berapapun dia siap. Kayaknya mau tambah lagi ya Mbak? Mudah-mudahan siap untuk nambah jadi 5 kayak Bu Isa. Ya, baik. Nah, kemudian ini saya selalu kasih lihat otak manusia ya. Ini ada otak besar, ada otak kecil. Setiap orang ada otaknya, anak kita juga ada otak. Yang saya mau bilang begini, di dalam otak itu ya, ada neuron, ada sel otak. Ini dia otak. Dari samping kiri, otak besar, otak kecil. Di dalamnya tuh ada neuron nih, kayak gini nih. Jumlahnya banyak 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak komputer yang tercanggih. Saya sering ya buka modul, pasti kasih lihat ini gitu ya. 100 miliar, 30% di antara 100 miliar ini ada namanya mirror neuron, neuron cermin. Ya bisa bercermin pada orang-orang yang ada di depannya untuk melakukan perangai yang sama dengan orang yang di depannya. Yang saya juga mau cerita bahwa setiap neuron anak, setiap neuron era baru itu ya dia punya kecanggihan, dia punya sophisticated istilahnya ya. Kecanggihannya beda. Saya punya 100 miliar, tapi lebih canggih anak-anakku, Mas Lanang, ya.
nanti adiknya lebih canggih lagi dari kakaknya, begitu teruslah di era ini. Memang mereka punya neuron ini kuat dengan digital, kuat dengan teknologi digital. Kalau saya kuat dengan teknologi kertas. Waktu itu begitu, dari dalam rahim ibu sampai saya lahir, sampai saya besar, SD, SMP, SMA, lebih banyak kertas waktu itu. Ya, buku, majalah, koran tuh banyak banget. Bahkan saya juga sempat menerbitkan koran sendiri, ya, koran tentang korban narkoba gitu. Sekarang mah nggak laku koran. Barusan saya cari ada koran nggak ada koran. Ya, tadi butuh koran bekas untuk nyerap air gitu kan, lu nggak ada koran, sedikit banget itu, satu-satunya tinggal selembar di rumah ini. Ya Allah. Nah, jadi artinya setiap anak ya punya neuron yang lebih canggih. Jadi kalau mau jadi orang tua yang asik, yang enak, pantang melebeli anak-anak dengan kalimat negatif. Nanti dibilangin generasi galawers lah, generasi mecin lah, hoax, stop itu. Ya, generasi rebahan lah, aduh, please diam. Ya, karena mereka bilang, aku kan nggak tahu mau lahir tahun ini. Ya, jadi sekali lagi mulai dari stop untuk melabel yang buruk-buruk, karena itu menjadi doa. Ya, apalagi ibu yang ngomong, nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian ini ya, kalau kita sedang belajar itu kan ditangkap ya, atau sedang menghadapi masalah kan ada peristiwa yang kita lihat, kita dengar, atau kita hirup, misalnya orang masak sesuatu, bau bawang nih gitu, bau terasi nih ya, itu kan ya, apa yang kita ucapkan, lidah kita mengecap, apa yang kita sentuh ya, ini nanti mengirim pesan ke otak dan terjadi tadi sambungan-sambungan di otak ini. Berulang kali juga saya cerita tentang ini supaya kita paham tentang kerja otak kita. Jadi terjadi sambungan-sambungan yang membentuk memori, membentuk ingatan, ya, membentuk ingatan peristiwa. Kalau kita jadi orang tua yang asik tadi, yang menyenangkan, diharapkan peristiwa yang terekam di otak anak-anak itu yang happy-nya lebih banyak. Gitu. Tapi ingat ya, terkadang kita ini, walaupun sudah berupaya untuk menyenangkan, anak-anak tetap anak-anak, yang dimana ilmunya belum banyak. Terkadang memori mereka, ya, bahwa ibunya misalnya janji pulang jam 5 sore, ternyata jam 8 itu merupakan kesedihannya anak-anak juga, dia tunggu-tungguin. Itulah nanti tersambung memori kesedihan, karena dia belum tahu kalau mungkin di kota besar macet lah ya. Ini baru lepas PPKM yang tingkat parah, sudah macetnya kayak apa gitu kan. Kan dia belum punya ilmunya, belum punya peristiwa atau belum punya pengalaman ya, maka ya terkadang dia menanti ibunya jam sekian janji, kemudian agak ya ngaret, bukan lagi agak ngaret ya, kalau janji jam 5 baru datang jam 8 ya. Itulah memori kesedihan juga. Dan itu wajar gitu. Dan itu wajar. Yang penting apa? Kita datang segera minta maaf, jelaskan. Nah, waktu menjelaskan dia juga tersambung memorinya. Oh, ada yang namanya macet. Atau sekarang kan enak, telepon aja dari jalan. Dede, ibu minta maaf ya nak, ini macet ini nak ya, lihat ya. Doakan ibu ya, nah gitu. Ya, jadi tetap akan ada juga memori kesedihan, memori menunggu, memori, tapi sebisanya sedikit aja. Nah, gitu ya. Jadi ini sambungan di otak kita ini banyak. Ada yang nanti berulang pada saat mendengar, melihat, berulang. Nah, kalau berulang, ini akan menjadi satu memori yang lebih ingat lagi gitu. Hanya sayangnya kalau yang dia ingat adalah memori yang penuh kesedihan, penuh luka, ya maka yang sambungannya kuat itu ya kesedihan atau ya memori luka. Untuk itulah buat teman-teman yang suka mikirin peristiwa-peristiwa kesedihan, nah sebisanya ya itu kurangin ya mikir-mikir kayak gitu. Karena pada saat kita mikir, ingat-ingat lagi yang kesedihan, dan bukan untuk terapi, hanya seneng inget-inget aja, itu nanti ikatannya tambah kuat, ya nanti memorinya tambah berat.
Yang diingat yang senang-senang aja lah, ya, yang bahagia-bahagia, yang asik-asik aja tentang anak-anak, tentang suami, tentang diri kita. Ya, atau kita belajar hal-hal yang menyenangkan, diulang-ulang supaya ingat. Dan ini di otak kita tuh ada hutan, kayak hutan memori namanya, karena sambungannya banyak. Ya, dan bisa di-recall ulang ini, apalagi memori yang sambungannya kuat, ya. Kita bisa panggil ulang memori itu dengan menghadirkannya, menyebutnya, kapannya. Kalau ingat tanggalnya keren lagi tuh. Ya, tanggal, bulan. Ada yang nggak ingat tanggal, bulan, tapi ingat peristiwanya. Ada yang ingat tuh tanggal, bulan, tahun, baju warnanya apa, kata-katanya ingat, orang yang menyakiti hati ingat. Wah, gitu. Jadi itu berarti kabel-kabelnya semua keikut itu kalau nanti ya detil seperti itu. Ya, it's okay itu karena masing-masing berbeda watak pemikir tuh yang biasanya ingetnya detail. Ya. Baik, dari otak ke badan ini saya juga sering kasih tahu ada nervous system atau sistem saraf, di mana sistem saraf ini jalan di tulang belakang sampai tulang ekor, nanti tulang belakang jalan ke badan kita. Sistem saraf ini saya juga selalu bilang kayak kabel listrik kerjanya. Jadi semua ya, apa yang kita omongkan, kita lihat, kita dengar, jalan pesannya ini. Berkali-kali saya bilang supaya saya juga ingat bahwa oh iya ada sistem saraf aku gitu. Ya. Nah, kemudian di dalam otak ini berbagai macam program di dalamnya. Kalau tadi peristiwa, ya, ilmu, nasihat, itu nanti masuknya di depan. Terutama yang kalau ilmu, nasihat, ya, atau kisah-kisah itu yang paling depan. Di belakang dahi namanya prefrontal, ya. Kalau pengalaman nanti di daerah sini, gitu ya. Ada kesini juga sedikit. Pengalaman-pengalaman yang mengikat emosi yang sangat intens itu dekat-dekat otak emosi. Nah, otak emosi di tengah nih. Ya. Kalau di parietalis ini biasanya ya disinilah tersimpan program-program watak seseorang, baik kekuatan dan kelemahannya, bakat seseorang. Di sini banyak karena bakat tuh 8 jenis, jadi di sini banyak. Nanti lobus occipitalis ini pada ya fungsi-fungsi gerakan-gerakan atau fungsi-fungsi tubuh gitu. Kalau lobus temporalis ini biasanya disebut God spot. Ya. Sifat-sifat ilahiyah, ketuhanan ada di sini, di atas telinga, kanan, kiri. Kalau ini otak kecil. Kalau otak kecil ini keseimbangan. Nah, ini yang ungu batang otak ini. Batang otak ini sering otak reptil. Kalau tegang, cuman 2 aja tuh sikapnya, serang atau kabur, ya, gitu, ya. Ngeyel atau ngambek. Nah, ini kita. Anak-anak juga begitu, suami juga begitu, siapapun. Karena memang ini diciptakan Allah untuk jaga kita sebetulnya. Hanya sering nyala pada saat berhadapan sama anak, berhadapan sama suami, berhadapan sama orang-orang terdekat kita sering nyala nih, bikin tegang ini. Cuma 2 jadinya nih kita ya, ngeyel atau ngambek. Ngeyel dan ngambek itu sikap reptil. Masih sikap binatang reptil itu nggak mulia itu. Dia derajatnya sangat rendah. Baik. Kemudian kalau kita mau lembut kepada anak, karena memang tuntunannya disuruh lembut, katakanlah, ya Allah, saya mohon lemah lembut pada anakku, ya Allah. Karena apa yang kita minta tuh pasti jalan di sistem saraf ini. Terekam di otak, terekam di badan, terekam di jantung. Dan luar biasanya Allah membuka intuisi di dalam ya otak kita ini, karena nanti ada pori-pori di sekitar kepala yang menangkap intuisi pesan ilahiyah, tangkap, sehingga kadang-kadang kita nih nggak belajar parenting, nggak apa, kok ngomongnya baik ya gitu. Pengennya sih marah sama anak ini, tapi kok ya Allah kok tadi ngomongnya baik banget gitu. Kadang-kadang kagum sendiri loh, ya Allah, alhamdulillah aku berhasil hari ini ngomongnya baik. Gitu. Ya, dan biasanya marah kan gitu ya. Nah, makanya bersyukur. Dan ini memang harus diminta, harus berdoa memang, ya, mohon pada Allah. Oke. Kemudian
Berkali-kali juga saya cerita tentang kolbu ya. Saya memang lagi, pokoknya selama pandemi ini sedang mensosialisasikan kolbu ya. Kolbu ini yang mana sih organnya Bu Aisyah? Ini dia, jantung ya, di sini ya, di dada kita. Nah, di dalamnya juga ada neuron. Nah, ini posisi neuron ini kayak keliru nih. Ya, dia ada di serambi sebetulnya. Saya betulkan dulu ya. Dia ada di daerah serambi kanan neuron ini. Ya, sehingga kalau nanti yang aslinya begini. Sekarang, nah, oke. Jumlahnya sebentar 40.000 neuron. Kalau tadi di otak itu 100 miliar, ini 40.000 neuron. Berarti komputer di jantung kita ada 40.000. Gitu, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Kok di jantung ada komputer? Ya Bu Aisyah, tahu dari mana? Tentu tahu dari penelitian. Di antaranya penelitiannya dari ya, ini dia J. Andre Armour di sini. Ini juga di sini sering nyambung-nyambung ya nih. Bahkan sudah ya, kalau kita misalnya belajar sesuatu ya, selain terekam di otak, terekam juga di jantung. Bahkan kita menghadapi peristiwa sesuatu, terekam di otak, terekam juga di jantung. Bu Aisyah, kok ini 40.000 bisa ngerekam juga? Iya. Di otak katanya 100 miliar, iya. Karena di otak itu kan ada fungsi gerak, fungsi loncat, fungsi keseimbangan, gitu. Ya. Jadi memang kalau di jantung lebih sedikit, 40.000, tapi ini dahsyat, jangan salah. Ya, suatu ketika mungkin jantung kita dipakai orang lain, maka pengalaman kita pindah ke orang itu tuh. Ya. Pindah sampai proses kematian ya, yang jantungnya kita ambil itu ya pindah kan. Ya, perangai orang itu sampai proses kematiannya juga sama persis kayak gitu. Ya, dahsyat ya jantung, Masya Allah. Ini yang disebut kolbu tadi ya. Kemudian ini juga saya harus ingatkan, di otak kita ada kelenjar pituitari, di mana di sini ada hormon bahagia dan cinta. Tinggal kita nyalain aja, ya perlu kita nyalakan. Bu Aisyah, cintaku ini kayaknya hilang, nggak bakal hilang, salah banget kalau bang. Ya, aku kok hampa. Oh, itu kalau hampa berarti nggak dikeluarin, ini ada di sini. Cuman kita nggak tahu cara nyalainnya atau mengeluarkannya, ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Bagaimana sih Bu Aisyah supaya hormon-hormon di kelenjar tadi, hormon bahagia dan cinta bisa keluar? Gampang, ya. Gimana Bu Aisyah kok gampang? Iya, senyum aja. Senyum yuk. Masya Allah. Jumat Barokas pada senyum nih. Asik cantiknya. Senyum bagian dari ibadah apa ya, sedekah ya. Sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Ya. Iya. Itu diteliti di Stanford University gitu. Asal senyumnya jangan cepet-cepet karena ada orang senyum cuma 2 detik. belum lagi keluar hormonnya udah ketutup lagi. Dan senyum harus seimbang ya kanan kiri ya. Jangan cuma sebelah ya, kalau sebelah itu namanya nyengir, ngeselin gitu ya. Nah, senyum juga bermacam-macam senyum, tapi ya pokoknya upayakan aja senyum. Jadi lama-lama hormonnya keluar. Tawa juga termasuk ya, bikin bahagia. Dan hormon nih banyak ya. Aku kasih ya gambar gini ya. Si dopamin nih hormon yang bikin seneng gitu. Oksitosin ini yang disebut hormon cinta, kemudian endorfin ini hormon penghilang rasa sakit, serotonin ini hormon bahagia, happy. Gitu. Bayangin kalau 4-4-nya keluar, oh tuh senang, cinta, bahagia, dan biasanya itu sakit-sakit itu ya itu berkurang atau makan hilang. Jadi pentingnya kita keluarkan nih hormon kita ini, ya. Keluarkan. Oh, banyak cara sebetulnya. Tapi paling gampang adalah senyum. Berikutnya apa paling gampang setelah senyum? Tertawa. Jadi gimana caranya lah sama anak ketawa lah Bun. Atau anak apa kek, anak lagi cerita lucu ketawa lah Bun. Ya. Karena banyak juga ibu-ibu nggak ketawa kan anaknya udah setengah mati, jungkir sana, jungkir sini, kita ketawa aja gitu.
Walaupun tertawanya awalnya garing gitu. Lucu banget. Pas anaknya udah selesai, ibunya masih mikir mana lucunya gitu. Ya, tapi tertawalah karena ini juga mengeluarkan empat sekawan ini. Kemudian apa lagi? Bergerak. Makanya anak-anak kan senang bergerak. Habis gerak tuh dia ketawa-ketawa kan. Ketawa-ketawa, senyum, ketawa, bergerak. Anak-anak tuh happy loh. Ya. Yang bikin gak happy apa? Lagi gerak sana, lagi gerak sini, ibunya yang ribut. Awas, 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 awas. Nanti jatuh, nanti jatuh. Oh, ingat, telinga nanti dibilang nanti jatuh, jatuh. Udah pasti nggak bilang hati-hati nak, loncatnya hati-hati, oke? Ya, pastikan di bawahnya ya tidak ada benda tajam. Sudah, jadi diajarin. Pastikan lihat bawahnya nggak ada. Ya, sudah siap loncat, tung loncat. Atau siapin aja kasur di bawah. Ya, saya dulu inget ya, anak masih kecil-kecil ya. Gak punya tempat tidur, gak pakai tempat tidur, kasur aja semuanya. Kasur besar 2 dijadiin 1, kamar kecil. Jadi masuk kamar itu udah kasur semua dari ujung sampai ujung. Udah anak laki 4, guling-gulingan di situ, sok atau silakan. Ya, bahkan kanan kirinya saya kasih ada terpal itu supaya kalau dia terbentur di tembok, udahlah ya masih aman lah. Ya, tidak terlalu langsung pada bata atau tembok tersebut gitu. Jadi kayak gitu aja, memang kalau kita anak masih kecil ya kita ya harus ngerti bagaimana caranya cari ya furniture yang aman atau bahkan langsung kasurnya aja gitu, karpet aja langsung di ruang tamu sampai sekarang malah ya. Nah, supaya apa? Anak senyum, tertawa, gerak ya happy, apalagi sekarang pandemi keluar susah, mau main di taman juga susah, ya kan? Itu kan asik jadi. Nah, itu sudah happy family, ya. Kemudian apa lagi Bu Aisyah? Ini bisa lewat kata-kata, ya Allah, saya menyayangi suamiku ya Allah dan anak-anakku ya Rob. Itu harus diucapkan, ya. Sehingga ucapan ini jalan di badan kita, ini ya, jalan dan nanti hormon di kelenjar pituitari keluar, masuk pembuluh darah, masuk jantung, jantung pompa ke seluruh tubuh, maka tubuh mulai enak rasanya gitu. Cuman Bu Aisyah nih karena kecapean kali ini ya, nyetrika banyak ya, belakang sakit atau mungkin ada yang lagi mens ya, punggung sakit Bu Aisyah. Oh itu gampang, tinggal stretching aja, stretching ya. Cari stretching yang cepat. Ada namanya stretching setengah menit. Mau tahu? Ayo stretching setengah menit. Ayo ngulet. Gimana itu? Ayo kita ngulet. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Ya, ngulet. Ayo ngulet. Enaknya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hilang semua. Lagi ada taklim suruh ngulet. Iya, karena itu stretching tuh enak tuh. Belakang langsung enak. Ya. Kenapa? Bergerak. Itulah bersyukurnya kita umat Islam, ibadah khususnya yaitu sholat, ada gerakan. Mantep kan? Mantep. Ya, agama lain itu suka nyari bagaimana cara bergerak itu, makanya ada muncul yoga, meditasi, reiki, tai chi dan sebagainya. Kita nggak usah nyari-nyari, Allah udah kasih nih. Tinggal ada orang cepet banget melakukan sholat, makanya dia akan menikmatinya agak kurang tuh. Ada yang dia nikmati tumak nina. Bahkan kadang-kadang nih kalau kita sudah ya benar-benar sholat fardunya jalan itu rasanya masih kurang nih, makanya dikasih sesi sholat sunnah, ya ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, karena ada orang di titik yang, aduh nih masih kurang nih 4 rakaat tadi zuhur nih gitu, tambah lagi 2 rakaat ya setelah itu, itu dia enak banget, insya Allah. Jadi kalimat ini penting ya teman-teman ya, apalagi ditambah dengan apa? Ya, karena Allah. Ya Allah, saya menyayangi anak-anakku. Ya, sekarang sama-sama Bun, yang punya anak dulu ya. Yang belum punya anak, ya dengerin aja dulu. Ya, baik. Ya, tapi memang aturannya adalah suami ya. Coba sekarang masing-masing.
Ya, hadirkan suaminya masing-masing. Terus ngomong dalam hati atau lafazkan sedikit ya. Ya Allah, saya menyayangi suamiku, sebut namanya. Lihat seolah-olah dia ada di depan, sedang tersenyum juga, senyum yang ganteng gitu, senyum yang laki-laki banget, ya ngangguk-ngangguk, dan kita juga seneng banget, bahkan dia datang memeluk. Masya Allah. Ini baru dalam ya meluruskan niat ini. Sekarang hadirkan lagi anak-anak. Ya Allah, saya menyayangi anak-anakku, sebut satu-satu ya nama anaknya. Ya. Karena Engkau ya Allah, itu perkuat itu, karena Engkau ya Allah. Bayangkan satu-satu nama lengkapnya, sebut nama bapaknya, ya. Walaupun hari ini lagi kesel, gitu ya? Iya. Walaupun hari ini lagi kesel sama bapaknya, tetap harus sebut nama bapaknya. Ya Bu, ya Bun, ya. Lihat anak pertama, senyum sama kita, senyum sama bundanya, ya. Dia dekati bundanya, dia peluk, Allah, ya Rob. Merinding ya. Anak kedua, yuk sambut nyambung anak kedua, yuk. Ya Allah, ya, saya menyayangi anakku, sebut nama anak kedua ini. Ya, Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Lihat baik-baik dia tersenyum sama kita, dia peluk kita, ya Allah. Ya, yang masih ada anaknya lebih dari 2, ayo lanjut. Yang ketiga ke keempat atau kelima, kayaknya paling banyak Bu Isa nih di sini 5 orang. Ada teman nggak yang 5 nih? Coba angkat tangan, ada nggak yang 5? Oh, benar, cuma aku yang 5 ya. Hadirkan. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar ilmu nih, ini harus langsung dipakai nih, supaya nanti teman-teman setelah ini langsung tahu cara pakainya. Ya, hadirkan. Lihat dia tersenyum gitu. Apalagi karena ada kata karena Allah, lillahi ta'ala, fillah. Dan anak berikutnya. Barangkali ada yang sudah punya mantu, ya tambahin mantunya tuh. Ya. Apa yang terasa teman-teman? Mbak Ria, apa yang terasa? Mbak Ria udah punya putra-putri kah? Iya, alhamdulillah sudah Bu. 3 ada berapa? Saya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa lihat anak-anaknya tadi bisa lihat seolah-olah hadir dia di depan depannya Mbak Ria. Langsung terbayang-bayang karena alhamdulillah sebelum live ini tadi saya video call dengan anak. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Mana yang lebih gampang dilihat? Mana yang lebih gampang dilihat? Bapaknya atau anaknya? Anaknya. Karena pas tadi sebelum mulai sudah video call, jadi yang sangat teringat anak-anak. Iya, pasti itu. Jadi kalau kita mau melatih visualisasi kita, bisa lihat foto, bisa lihat ingat-ingat wajahnya, ya makanya di apa namanya di HP masing-masing harus ada foto anak, foto suami ya. Kalau perlu tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, tampak dari berbagai gaya ya Bu. Iya, iya. Terasa nggak di bagian dada, di jantungnya itu ada sesuatu tuh? Ya, iya, rasanya ya. Karena ini keluar nih, hormonnya keluar nih. Menenangkan gitu ya Bu. Ya, iya. Ini keluar hormonnya, masuk ke pembuluh darah, jalannya pelan-pelan. Kan enak ya. Apalagi pas lagi tidur nih, para istri, pas lagi tidur, suami udah tidur, ya pandang-pandangi wajahnya. Ya Allah, inilah laki-laki yang kau takdirkan pada diriku sebagai jembatan surgaku, ya Rob. Masya Allah. Tulis di Laul Mahfuz, ya Rob. Ya Allah. Apalagi, kenapa saya harus marah padanya, ya Rob? Betapa dia adalah jembatan surgaku. Kadang-kadang kita sesegukan, suami bangun. Kenapa? Ya, enggak, lagi lihat wajah kamu aja, asik. Gimana Mbak Dian? Ada Mbak Dian Yolanda nih, ada Mbak Anissa, ada Mbak Dwi Budi Asia, gimana? Iya, mudah membuat happy family itu, tentu dengan kalimat, dengan kata-kata. Memang kita nggak puitis, tapi lama-lama jadi puitis. Saya bicara sama Allah sebetulnya. Ya. Ya, kalau Bu Isa lihat ayat Toto, ya Allah, sudah semakin ya keriput suamiku, ya Allah, tapi semakin ganteng, ya Allah.
Oh, Masya Allah. Eh, kadang-kadang suka lupa ngomongnya agak kekerasan. Dia denger, Masya Allah. Pas dia denger, dia apaan sih Bu Isa? Tapi dia seneng lah ya. Iya. Nah, ini Terus sebetulnya nanti kan Bu Isah dapat hadiah ya, Bu? malah disuruh pijet sini pijet. Itu hadiahnya. Itu hadiahnya dapat apa? Amal solehah lagi ya Amin, Allah. alhamdulillah. Sambil mijit kan ngomong ya Allah. Insya Allah gara-gara ini aku cepat masuk surga ya Allah. Kan very happy, ya, senang ya Masya Allah. Daripada kita ngomong ngeluh terus seperti ini, saya takut, saya khawatir, saya marah, saya sedih, kan gitu. Nah, bagaimana kalimat ini juga bisa jalan. Walaupun kita tahu bersama ya, ada ilmunya memang, kalimat yang negatif nggak langsung jalan. Tidak secepat tadi kalimat positif. Ya, memang ini kalau diulang-ulang baru dia jalan di badan. Dan kalau kalimat yang frekuensi negatif ini jalan di badan, yang distimulasi bukan hormon 4 sekawan tadi, tapi ada lagi namanya di kelenjar adrenal ini, di atas ginjal. Kalau ini namanya hormon stres. Dia 3 sekawan. Ya, adrenalin, kortisol, norepinefrin. Kalau tadi kan dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin ya. Kalau ini, kalau adrenalin terlalu banyak, itu yang namanya duk-duk. Oh itu, palpitasi bisa di atas 100 kali per menit. Masya Allah. Karena nanti juga masuk ke pembuluh darah ini. Namun memang Allah menciptakan hormon ini keluar sedikit-sedikit setiap hari. Gunanya apa? Supaya tubuh ini mawas diri juga. Jadi kalau ada apa-apa misalnya ya, nauzubillah min zalik ya, gempa bumi kah, yang tinggal dekat pantai tiba-tiba seperti ada tsunami, itu bisa loncat badannya. Kerjasama sama batang otak atau otak reptil tadi yang di sini. Ya, jadi nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Hanya kita yang suka lebih-lebihkan kalau hormon ini. Dengan apa? Ini loh kalimat-kalimat yang frekuensi negatif ini diulang-ulang melulu. Gitu. Karena dia jalan, hati-hati. Ya. Nah, terus gimana Bu Aisyah? Tapi aku kesel banget. Ada teknik namanya allowing. Ya. Teknik pernafasan, tarik nafas, dibuang. Ya. Barangkali ada teman-teman hari ini yang agak-agak masih kesel barangkali sama seseorang kan, ya bisa juga bukan anak ya, bisa juga bukan suami barangkali sama seseorang, teman kerja atau, nah keluarin pakai ini nih, ya, ayo kita langsung latihan yuk, tarik nafas panjang, buang, begitu, ya dibuang ya, ditiup, gitu, ya, kalau perlu pakai nafas perut ini, biasanya waktu masukkan perutnya dikembungin, biar masuk tuh oksigen. Pas dikeluarin itu dipencet ya, dipencet. Tapi ini kan baru karbon dioksida ya. Nanti ditambahkan kalau memang misalnya ya cuman penat belaka, begini aja udah enak, sudah relax ya. Namun kalau ada emosi yang frekuensinya negatif atau emosi negatif, ini waktu kita tiup, bisa sekalian membayangkan keluar apa tulisan marah, kesel gitu ya, 4 apa aja dikeluarin aja. Terus bayangkan dia masuk ke tanah, biar dia terkubur di tanah. Ya, karena memang semua energi itu akan kembali ke tanah. Saya ada di lantai 15, Bu Aisyah, masa jauh banget? Tenang aja, dia nembus tuh lantai-lantai. Karena setiap keramik, setiap lantai ini, walaupun ini ada ya pondasi-pondasi yang di atasnya lantai ini itu bolong-bolong semuanya, itu nggak mungkin ada yang padat, semua bolong-bolong ya. Bahkan mobil sekalipun itu lubang-lubang sebetulnya. Dan itu tembuslah energi-energi ini, energi yang keluar tadi. Kan gampang ya. Suami datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu ya. Istrinya udah senyum, suaminya nggak senyum,
Ya, ingat itu memang begitu muka laki-laki karena ototnya tegang kan. Makanya ya udah tenang aja. Kalau ibu kesel ya tarik nafas buang. Gitu. Keluarin aja. Bisa aja udah sering ya belajar bahwa laki-laki otot wajahnya kaku karena testosteron, tetap aja lihat ayah Toto itu, lihat suami datang ya, mulai tereng kesel gitu ya. Dan kalau kita lagi kesel marah, ilmu yang di otak sini hang, nggak bisa terakses, nggak nyala, ya makanya buang dulu, ya kayak gitu. Bisakah kita istighfar? Oh tentu. Karena dengan istighfar, astagfirullahaladzim, itu ya sama, dia akan mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam ya kemarahan kita itu. Bahkan istighfar yang lebih kerennya apa? Kalimat-kalimatnya ini ya akan jalan di badan. Astagfirullahaladzim. Dalam Islam, setiap kita mau mengerjakan sesuatu didahului dengan basmalah, maka jadinya ibadah. Teman-teman, Bun, yang di rumah kah, atau teman-teman yang sedang kerja, ya, betulin kursi aja baca Bismillahirrahmanirrahim, wih, ya, ibadah. Betulin keset, Bismillahirrahmanirrahim, ibadah, Masya Allah. Ya, betulin mainan anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim, wah, udah ibadah jatuhnya. Betulin tempat tidur, Bismillahirrahmanirrahim, wah, udah ibadah. Apa nggak asik tuh? Ya. Cuman kita terjebak waktu kita mau rapiin kamar atau ya sudah dirapikan, terus anak-anak loncat-loncat, ya terus kita marah lagi. Siapa ini yang loncat-loncat? Bunda udah rapiin jadi berantakan lagi. Lah, ya, namanya juga anak-anak senyum aja Bun. Kapan lagi? Percaya deh, kapan lagi? Nanti mereka berangkat SD, nanti nggak rasa SD SMP, nggak rasa SMP SMA, kuliah udah kos, habis kuliah nikah, terus kapan lagi sama-sama kita bundanya, ya? Jadi udah senyum aja lihat anak-anak. Rasulullah aja lihat cucunya loncat-loncatan itu, kalau kisahnya Hasan Husain loncat-loncatan dia senyum, malah bahkan dibopong gitu. Bahkan Rasulullah yang jadi kuda-kudaan ya. Oh, Masya Allah. Senyum aja. Lihat temen ngeselin, udah senyum aja dulu. Dalam hati, ya Allah, astagfirullahaladzim. Malah jatuhnya yang tadinya kesel sama temen yang nyebelin jadi kesian. Kesiannya temen ini gak ada sadar-sadarnya nyebelin mulu. Ya, nah ini yang terjadi di tubuh kita. Langsung aja saya ini sosialisasikan tentang gambar ini supaya ya sesuatu yang simple itu kita resapi. Oh gini tuh ternyata. Oh gampang tuh. Banget. Gampang banget. Ya. Nah lebih asik lagi kalau membayangkan. Kenapa? Karena kalau kita membayangkan ini itu kita bermain di otak kiri dan kanan. Otak kiri ini kalimat-kalimatnya. Misalnya ya Allah, ya, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku. Nah ini kita ngomong kan ya, itu otak kiri yang kerja. Nah kalau kiri yang kerja, itu pesannya ke tubuh yang kanan. Ini yang temukan Dr. Roger Wolcott-Sperry ini. Nah tubuh kiri ini belum lagi dapat pesan, karena tubuh kiri yang atur kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah visualisasi. Imajinasi, intuisi, irama, sintesa, atau lihat foto, lihat gambar. Maka tadi teman-teman, kita sama-sama tadi, ayo hadirkan suami, hadirkan anak-anak itu supaya otak kanannya kerja. Pada saat otak kanan kerja, pesannya jalan di tubuh yang kiri. Dan ingat ya, jantung ada di kiri. Makanya nanti ingat anak-anak gitu ya, atau ingat suami bukan hanya di otak, di kolbunya juga langsung deg-degannya tuh tadi terasa ya. Nah, Ria ya terasa kan? Karena apa? Karena kita tadi menghadirkan dia, membayangkan, memvisualisasikan. Bisa tadi saya membayangkannya nggak ngelihat loh, tapi saya dengar suara anak-anak. Itu juga namanya visualisasi, tapi visualisasi auditori.
Bu Isa tadi aku nggak lihat, nggak dengar, tapi aku rasa bahkan tuh anak megang aku, misalnya gitu ya. Kita rasa nggak ngelihat, nggak dengar, tapi kayaknya dia peluk gitu ya. Oh, itu berarti persarafan kinestetik di tangannya yang lebih dominan. Itu juga visualisasi. Bu Isa tadi aku udah kombinasi, lihat juga, dengar juga. Oh, itu berarti sudah terbiasa mata dan telinganya. Jadi namanya visualisasi visual dan auditori. Tadi Bu Isa, tiga-tiganya aku, oh, alhamdulillah, Masya Allah. Lama-lama tuh kita bisa begitu nanti, terasa. Dan betul-betul itu rasanya, ya Allah, jantung ikut bergetar. Ya. Kenapa sih Bu Isa jantung ini ikut bergetar? Karena tadi ada apa? Neuronnya. Ada apa? Ada kita punya ya sambungan otak di situ. Ada listriknya, ada memorinya. Oke? Sehingga apa? Sehingga kita tenang. Belum lagi hormon nanti keluar lagi di sini. Pokoknya asik banget. Ya. Oke, segini dulu Mbak Ria ya.